kami dari kelompok 7 kelas Indra Laya B. Di sini kami akan menjelaskan mengenai proses biosintesis lipid. Adapun pada awalnya alat dan bahan yang kami gunakan yaitu handphone, perangkat lunak, dan juga modul perkuliahan. Untuk prosedur proyek, yang pertama kami melakukan mempelajari tentang biosintesis lipid, kemudian merencanakan proyek mengenai biosintesis lipid, menentukan prosedur proyek, setelah itu membuat video sekreatif mungkin. Materi pertama yaitu biosintesis asam lemak. Jadi, biosintesis asam lemak itu merupakan proses ketika tubuh mengubah asetil-CoA dan malonyl-CoA menjadi asam lemak. Proses yang panjang tergantung apakah asam lemak yang terbentuk itu lantai lurus atau bercabang dan berapa lama itu. Pada hakikatnya, sintesis asam lemak berasal dari asetil-CoA. Enzim yang bekerja sebagai katalis merupakan kompleks enzim yang terdapat di dalam sitoplasma, sedangkan enzim pemecah asam lemak terdapat pada mitokondria. Biosintesis asam lemak ini menggunakan malonyl-CoA sebagai substratnya. Palmitat bebas adalah produk akhir. Terdapat 3 tahapan pada biosintesis lipid. Yang pertama, pembentukan malonyl koenzim A dari asetil koenzim A, kemudian pemanjangan rantai asam lemak sampai terbentuk asam palmitat secara kontinu dengan tiap kali penambahan malonyl CoA dan pelepasan CO2. Yang terakhir, pemanjangan rantai asam palmitat secara bertahap bergantung pada keadaan dan komposisi faktor penyumbang reaksi di dalam sel. Terdapat proses transport asetil-CoA dari mitokondria ke sitosol. Asetil-CoA tidak dapat menembus membran mitokondria, padahal proses biosintesis lipid itu terjadi di dalam sitosol. Maka dari itulah, dibutuhkan suatu sistem ulang-alik gugus asetil untuk memindahkan gugus asetil tersebut melintasi membran mitokondria. Berikut merupakan gambaran mengenai proses transfer asetil-CoA dari mitokondria ke sitosol. Masuk ke tahapan pertama pada biosintesis asam lemak, yaitu proses pembentukan asetil-CoA menjadi malonyl-CoA. Reaksi pembentukan malonyl-CoA dari asetil-CoA dikatalis oleh asetil-CoA karboksilase, suatu enzim yang kompleks dan mengandung biotin sebagai gugus protestiknya. Nah, asetil-CoA di sitosol akan mengalami karboksilasi dan menghasilkan malonyl-CoA menjadi prekursor 14 atom karbon dari ke-16 atom karbon asam palmitat. Reaksinya dikatalis oleh asetil-CoA karboksilase. Gugus biotinil digunakan sebagai gugus pembawa CO2 pada asetil-CoA. Pembentukan asetil SACP sebagai pemula reaksi. Reaksi antara asetil koenzim A dengan gugus sulfidil SH dari molekul ACP merupakan reaksi pemula dalam mekanisme biosintesis asam lemak. Pada reaksi pertama, gugus asetil pada asetil S-CoA menuju ke gugus sistein SH pada sintase dengan katalis ACP asil transferase. Kemudian terjadi pemindahan gugus asetil dari ACP ke gugus SH dengan enzim beta ketoasil ACP sintase yang menghasilkan asetil S-beta ketosiasil ACP sintase. Pada reaksi kedua, gugus malonyl pada malonyl S-CoA pindah ke gugus fosfopatetin sulfhidril ACP dengan reaksi yang dikatalis oleh ACP malonitransferase. Karena terikatnya dua gugus asetil secara kovalen pada enzim sintase, yaitu satu gugus asetil pada gugus sistein SH dan satu gugus malonyl pada gugus fosfopatetin SH, maka enzim sintase sekarang siap untuk pemanjangan rantai asam lemak dengan penambahan 2 atom karbon pada malonyl CoA secara urut hingga terbentuknya asam palmitat. Selanjutnya ada tahapan pembentukan unit karbon. Tahap pertama ada kondensasi. Pada tahap ini gugus asetil dan malonyl teraktivasi membentuk asetoasetil ACP. Gugus asetoasetil pada ACP melalui gugus fosfopatetin SH, suatu molekul CO2 dihasilkan. Reaksi dikatalisis 8 ketoasetil ACP sintase. Gugus asetil dari gugus cis SH enzim ke gugus malonis pada SH ACP menjadi unit 2 karbon terminal. Metil dari gugus asetoasetil. Gugus malonyl teraktivasi dari gugus asetil untuk reaksi kondensasi secara termodinamika menguntungkan. Tahap kedua, reduksi.
Gugus karbonil asetoasetil ACP pada kondensasi tadi mengalami reduksi gugus karbonil pada C3 untuk membentuk DB-hidroksibutiril ACP di katalisis beta ketoasil ACP reduktase dan donor elektron NADPH. Tahapan ketiga yaitu dehidrasi. Unsur air hilang dari C2, C3, dan dari D-beta-hidroksibutiril ACP menghasilkan ikatan rangkap. Produknya trans-delta-2-butenoil ACP. Enzim yang mengkatalisisnya adalah beta-hidroksiasil ACP dehidratase atau DH. Terakhir, tahap penjenuhan. Ikatan ganda pada trans-delta-2-butenoil SACP direduksi membentuk butiril SACP melalui aktivasi enoil ACP reduktase. NADPH diperlukan untuk pemberi elektron. Tahapan selanjutnya yaitu pemanjangan rantai asam lemak sampai terbentuknya asam palmitat secara kontinu. Asam palmitat merupakan produk normal sistem asam lemak sintase yang merupakan prekursor asam lemak berantai panjang lainnya. Dapat diperpanjang untuk membentuk asam triarat atau asam lemak yang jauh lebih panjang dengan penambahan gugus asetil berikutnya melalui kerja sistem perpanjangan asam lemak yang terjadi di dalam retikulum endoplasma dan mitokondria. Sistem pemanjangan retikulum endoplasma yang lebih aktif mendapatkan unit 2 karbon yang diberikan dalam bentuk malonyl-CoA menjadi palmitoyl SACP dan selanjutnya akan membentuk palmitoyl S-CoA. Tahapan selanjutnya yaitu pemanjangan rantai asam palmitat secara bertahap. Terbentuknya palmitoyl S-CoA pada tahap kedua selanjutnya diubah menjadi stearoyl SC-CoA dengan penambahan asetil SC-CoA di dalam lintas yang sama seperti lintas sintesis palmitat. Pada pembentukan stearoyl CoA terjadi setelah pembentukan asam palmitat. Pada proses pembentukan stearoyl CoA melibatkan koenzim CoA. Tahap pertama yaitu palmitoyl CoA akan bereaksi atau mengalami reaksi kondensasi dengan asetil CoA. Senyawa yang terbentuk adalah beta-ketosteroil CoA. Senyawa ini kemudian akan direduksi oleh NADPH untuk menjadi beta-hidroksistearoyl CoA. Tahap selanjutnya adalah dehidrasi untuk membentuk stearoyl CoA tak jenuh dan kemudian mengalami reduksi kembali atau penjenuhan menjadi stearoyl CoA jenuh oleh NADPH. Pemanjangan ini terjadi pada gugus terminal karboksil. Berikut merupakan gambaran serta reaksi biosintesis asam lemak. Materi selanjutnya yaitu biosintesis triacylglycerol. Triacylglycerol dibentuk reaksi 2 molekul lemak asil CoA dengan gliserol 3 fosfat membentuk asam fosfatidat didefosforilasi menjadi diacylglycerol. Lalu diasilasi molekul ketiga lemak asil CoA untuk menghasilkan triacylglycerol. Sebagian besar gliserol 3 fosfat dari glikolitik DHAP melalui tahap gliserol 3 fosfat dehidrogenase sitosolik di hati dan ginjal. Gliserol 3 fosfat juga dari gliserol oleh tahap gliserol kinase. Prekursor lain dari triacylglycerol merupakan asil lemak CoA dari asam lemak oleh asil CoA sintetase. Adapun tahapan biosintesis trigliserida, yang pertama pembentukan gliserofosfat dari gliserol atau dehidraksi aseton fosfat. Tahapan kedua direaksikan dengan 2 mol asil koenzim A yang menghasilkan asam fosfatidat. Tahapan ketiga dihidrolisi dengan katalis fosfat menghasilkan 1,2 digliserida. Dan yang terakhir asilasi 1,2 digliserida menghasilkan trigliserida. Biosintesis fosfolipid diawali dengan reduksi dihidroksi aseton fosfat menjadi gliseraldehid 3 fosfat atau G3P. 2 molekul asil ACV mentransfer gugus asam lemak ke G3P dan menghasilkan asam fosfatidat. Reaksinya dikatalisis gliseraldehid 3 fosfat asil transferase. Asam fosfatidat akan bereaksi dengan sitidin trifosfat atau CTP, menghasilkan sitidin difosfat diasilgliserol dan pirofosfat. Terdapat penambahan sistein pada sitidin difosfat diasilgliserol yang akan menghasilkan fosfatidilserin.
Fosfatidilserin dekarboksilase melakukan dekarboksilase menghasilkan fosfatidil etanolamin. Secara terpisah, sitidin difosfat diasil gliserol akan bereaksi dengan gliserol fosfat menghasilkan fosfatidil gliserol fosfat. Hidrolisis fosfatidil gliserol fosfat akan menghasilkan fosfatidil gliserol dan melepaskan fosfat. Dua molekul fosfatidil fosfat bereaksi menghasilkan kardiolipin atau difosfatidil gliserol. Reaksi ini dikatalisis kardiolipin sintase. Kolesterol seperti asam lemak rantai panjang dibuat dari asetil-CoA, tetapi perakitan kolesterol sangat berbeda dari asam lemak rantai panjang. Sintesis berlangsung dalam 4 tahap. Yang pertama, kondensasi 3 unit asetat untuk membentuk zat antara 6 karbon mevalonat. Yang kedua, konversi mevalonat menjadi unit isoprena teraktivasi. Yang ketiga, polimerisasi 6 unit isoprena 5 karbon untuk membentuk skualena linear 30 karbon. Dan yang terakhir atau yang keempat, siklisasi skualen membentuk 4 cincin inti steroid dengan serangkaian perubahan lebih lanjut menghasilkan kolesterol. Tahap 1 sintesis malfolat dari asetat, yakni 2 molekul asetil-CoA membentuk asetil-asetil-CoA berkondensasi dengan molekul ketiga asetil-CoA. Hasilnya senyawa 6 karbon beta hidroksil 8 metiglutaril-CoA atau HMG-CoA. Tahapan kedua, konversi mevalotat menjadi 2 isoprena teraktivasi pada tahap berikutnya dari sintesis kolesterol. 3 gugus fosfat ditransfer dari 3 molekul ATP ke mevalonat. Fosfat pada gugus hidroksil C3 dari mevalonat dalam zat antara 3-fosfo-5-pirofosfomevalonat adalah gugus pergi yang baik. Berikutnya, fosfat ini dan gugus karboksil di dekatnya pergi menghasilkan ikatan rangkap dalam produk berkarbon 5 delta 3 isopentetil pirofosfat. Merupakan pertama dari 2 isoprena aktif dalam pembentukan kolesterol. Isomeriasi delta 3 isopenetil pirofosfat menghasilkan isoprena teraktivasi kedua, dimetiatil pirofosfat. Tahapan ketiga, kondensasi 6 isoprena yang diaktifkan. Satuan membentuk squalene isopenetil pirofosfat dan dimethylyl pirofosfat mengalami kondensasi head to tail atau satu gugus pirofosfat dipindahkan dengan rantai 10 karbon terbentuk genaryl pirofosfat. Genaryl pirofosfat tersebut akan mengalami kondensasi head to tail lain dengan isopenetil pirofosfat. Hasilnya, farnesyl pirofosfat antara 15 karbon. Akhirnya, 2 molekul farnesyl pirofosfat bergabung head to head dengan eliminasi 2 gugus pirofosfat membentuk squalene. Tahap keempat, konversi squalene ke inti steroid 4 cincin. Semua sterol mempunyai 4 cincin yang menyatu membentuk inti steroid dan semuanya merupakan alkohol dengan gugus hidroksil pada C3 atau sterol. Berikut merupakan gambar pembentukan mevalonat dari asetil-CoA. Asal C1 dan C2 mevalonat dari asetil-CoA diarsir pada merah muda. Dan yang di sebelah kanan merupakan gambar konversi mevalonat menjadi unit isoprena teraktivasi. 6 dari unit yang diaktifkan ini bergabung untuk membentuk squalene. Gugus pergi dari 3-fosfo-5-pirofosfomevalonat ditunjukkan berwarna merah muda. Squalene monoksigenase menambahkan satu atom oksigen dari O2 ke ujung rantai squalene, membentuk epoksida. NADPH mereduksi atom oksigen lain dari O2 menjadi H2O. Ikatan rangkap dari produk squalene 2,3 epoksida merupakan reaksi yang terpadu mengubah squalena epoksida linear menjadi struktur siklik. Berikut merupakan gambar penutupan cincin yang mengubah squalene linear menjadi inti steroid yang terkondensasi. Langkah pertama dalam urutan ini dikatalisis oleh oksidase fungsi campuran atau monoksigenase yang konsubstratnya adalah NADPH. Produknya adalah epoksida yang pada langkah berikutnya disikliskan ke inti steroid. Produk akhir dari reaksi ini dalam sel hewan adalah kolesterol. Pada organisme lain sterol yang sedikit berbeda diproduksi, seperti yang ditunjukkan. Mungkin itu saja penjelasan dari kami.
Terima kasih telah menonton.